Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Redis. Saya ingin membahas tentang video kenapa sih kamu sering ngerasa cemas dan galau saat tiba-tiba merenung. Nah, kita ulas di video kali ini ya, teman-temannya. Kamu sering nggak sih ngerasa cemas dan galau saat tiba-tiba merenung? Mempertanyakan kenapa hidup kita yang katanya singkat ini kok banyak banget masalahnya. Kalau dipikir-pikir, masalah terus-terusan datang dari berbagai penjuru, sementara itu kita menghadapi dan menyikapi masalah yang menimpa dengan banyak cara, bahkan sampai nggak peduli cara yang kita lakukan itu baik atau buruk. Bersabar, pergi ke psikiater, beribadah, dan berdoa adalah cara-cara yang baik. Tapi nggak jarang juga kita terlintas buat melakukan cara-cara yang buruk seperti balas dendam, putus asa, sampai mencoba bunuh diri. Dan ternyata lebih dari 2000 tahun yang lalu, filsafat menemukan akar masalahnya dan juga solusi dari banyak emosi negatif yang bikin kita punya banyak masalah. Filsafat itu adalah Stoikisme, filsafat yang berasal dari Yunani kuno. Ini bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan membuat mental kita jadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Tantangan hidup akan selalu ada, hanya bisa menyikapinya dengan mental tangguh. Orang-orang akan menambahkan ketenangan dalam hidupnya. Banyak dari mereka yang mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan kekecewaan dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi teras memang nggak memberikan rahasia untuk menghilangkan semua kesulitan dan tantangan hidup, tapi justru menawarkan saran mengembangkan mental tangguh dan bersikap tenang tentunya untuk menghadapi semua kesulitan dan tantangan dalam hidup kita. Dari buku ini, kamu akan mempelajari tentang pengertian filosofi teras dan relevansinya dengan kehidupan zaman sekarang. Hal-hal menarik yang akan kamu pelajari dari buku ini adalah antara lain apa yang dimaksud dengan filosofi teras dan bagaimana relevansinya di masa kini, bagaimana cara kita hidup selaras dengan alam, apa itu kendali, bagaimana mengendalikan interpretasi terhadap kejadian-kejadian hidupmu, dan bagaimana cara memperkuat mental filsafat. Filsafat purba dari 2000 tahun yang lalu tapi masih relevan dengan masa kini. Filosofi teras berasal dari seorang filsuf bernama Zeno. Kira-kira 300 tahun sebelum Masehi, kapalnya yang berisi barang dagangan mahal tenggelam dan dia terdampar di Athena. Di sana dia mengenal filsafat dari seorang guru bernama Crates, dan di situ dia mempelajari filsafat lain dan kemudian menyebarkan ilmu ke masyarakat. Dia suka mengajar di sebuah teras berpilar yang dalam bahasa Yunani disebut Stoa. Dari situlah lahir istilah Stoikisme, diterjemahkan menjadi filosofi teras. Dan filosofi teras ada dua tujuan yang ingin dicapai. Pertama, hidup bebas dari emosi negatif seperti sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain. Ketentraman ini hanya diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal yang bisa kamu kendalikan, yaitu emosi negatifmu, bukan faktor eksternal dalam dirimu. Tujuan kedua dari ajaran filosofi teras adalah dengan kebaikan atau bagaimana kamu sebaiknya, seperti otomatis seharusnya kamu menjadi manusia. Ada 4 kebaikan utama dalam filosofi teras, yaitu kebijakan atau kemampuan mengambil keputusan dalam keadaan apapun, yaitu memperlakukan orang lain dengan adil, jujur, keberanian, yaitu berani berpegang pada prinsip yang benar dan menahan diri, yaitu disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri. Stoikisme pada dasarnya diciptakan untuk menghadapi masa-masa sulit. Filsafat ini lahir di era yang penuh dengan peperangan dan krisis di Yunani. Saat itu filsafat ini sama sekali nggak menjanjikan materi apalagi kedamaian.
tapi kedamaian dan ketentraman yang kokoh di kehidupan sekarang. Ketentraman ini karena berakar dari dalam di masa sekarang, di era dimana hoax beredar begitu masif dan banyak menyebabkan perpecahan di masyarakat. Rasanya stokisme sangat relevan buat Indonesia. Filosofi teras adalah filsafat kepemimpinan dalam hal ini enggak sesempit memimpin tim organisasi atau perusahaan, tapi dimulai dari memimpin diri sendiri. Filosofi ini mengajarkan untuk prioritaskan pengendalian diri sebelum mengendalikan kehidupan orang lain. Stoicisme membekali para pemimpin untuk tegar dalam kegagalan dan rendah hati. Di saat dalam buku Daily Stoic ada pemaparan beberapa orang terkenal yang diketahui mempelajari Stoicisme baik berdasarkan pengakuan langsung maupun dari tulisan-tulisannya. Di antaranya adalah mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, anak Henry Tom Hiddleston, dan penulis terkenal Rowling. Damai dan tentram ini kokoh karena berakar dari dalam diri kita, bukan pada hal-hal eksternal yang bisa berubah, hancur, atau direnggut oleh kita. Henry menerapin manusia harus hidup selaras dengan alam. Kalau mau hidup yang baik, hidup selaras dengan alam artinya kamu harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, dan rasio, karena hal-hal itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Ketika kamu nggak menggunakan nalar, selain kamu menjadi sama dengan binatang, kamu juga akan rentan merasa nggak bahagia. Misal ada sesuatu kejadian ketika kamu membaca sebuah tulisan provokatif di media sosial dan kamu langsung emosi, marah-marah di kolom komentar, dan segera membagikan tulisan itu ke banyak orang tanpa mengecek dulu kebenarannya. Dari contoh itu kamu nggak menggunakan nalar atau rasio dan hanya mengikuti hawa nafsumu. Tindakan tadi sebenarnya hanya akan membawa hasil yang negatif buat kamu sendiri setelah percaya bahwa sifat alami manusia yang hidup sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Seorang besar yang menganut stoa seharusnya hidup secara sosial, nggak mengisolasikan diri dari manusia lain, dan juga berhubungan dengan orang lain secara rasional, nggak mudah dikuasai emosi negatif seperti marah, iri, dengki, bersosialisasi. Filosofi teras melihat segala sesuatu di dalam semesta ini sebagai keterkaitan seperti jaring-jaring raksasa, termasuk semua peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kejadian-kejadian yang ada di dalam hidupmu adalah hasil rantai peristiwa yang besar, peristiwa yang terkesan remeh sekalipun, seperti ketika kamu nggak sengaja menginjak kotoran kucing di jalan. Sebenarnya ini bukan sebuah peristiwa acak, tapi hasil rantai banyak peristiwa lain. Misalkan si kucing pap di situ karena memang sudah nggak tahan, atau memang tempatnya terlihat nyaman buat si kucing. Kemudian kamu sedang lewat jalan di situ dan sibuk stalking postingan mantan di media sosial sampai kamu nggak memperhatikan jalan dan terinjaklah kotoran kucing itu olehmu. Dan ada peristiwa yang betul-betul kebetulan, sesuatu yang terjadi di masa lalu dan yang sedang terjadi pada diri kalian masing-masing. Dari peristiwa sebelumnya, filosofi teras melihat semua peristiwa hidup sebagai keteraturan kosmos dari peristiwa-peristiwa terkait yang mengikuti aturan lain. Keterkaitan adalah bagaimana dari alam maka melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi dalam hidupmu dianggap sama dengan melawan aturan yang sang pencipta alam. Jadi buat apa menyesali dan memprotes masa lalu? Semua hal terjadi mengikuti aturan sang pencipta. Melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi artinya
keluar dari keselarasan dengan alam dan malah bikin kamu nggak bahagia. Kamu nggak akan pernah mampu mengendalikan semuanya di dunia ini kalau harus memilih untuk mengingat satu kutipan saja dari berbagai teks tentang stoicisme. Maka Henry Menerping akan eh, menerima kutipan dari Epic. Terus kutipannya adalah eh, dari berbagai teks tentang stoicisme, maka Henry Pink akan memilih kutipan dari Epic. Titus kutipannya adalah ada hal-hal yang di bawah kendali kita adalah hal-hal yang tidak dibawa kendali kita, disebut dikotomi kendali. Beberapa hal yang enggak dibawa kendali kita antara lain tindakan dan opini orang lain, popularitas kita, kesehatan dan kekayaan kita, kondisi kita saat lahir, dan peristiwa alam seperti cuaca, hujan, atau gempa bumi. Sedangkan beberapa hal di bawah ini, persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, dan segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dan kamu nggak bisa mengandungkan kebahagiaan sejati padahal hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Bagi para filsuf, kebahagiaan pada hal-hal yang nggak bisa dikendalikan adalah nggak rasional. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan bisa membantumu melalui masa hidup tersulit, sekalipun karena sikap dan persepsimu ada sepenuhnya di bawah kendalimu. Kebanyakan orang hidup terus-menerus mengikuti pendapat orang lain. Apa kata orang adalah ucapan yang sering kita dengar. Buat kita masyarakat Indonesia, tekanan dari opini orang lain adalah sesuatu yang nyata dan bahkan dianggap wajar. Misalnya ketika seorang bekerja, sebenarnya dia nggak cocok bekerja di perusahaan yang sekarang, tapi karena mereka ini terlihat wah di mata orang-orang, akhirnya dia memilih bertahan demi gengsinya. Selanjutnya, kekayaan dalam filosofi teras hanya ukuran kuantitas aset, properti, dan harta benda. Nggak lebih dari itu. Orang yang lebih kaya nggak secara otomatis kualitasnya sebagai manusia juga lebih baik. Ini bisa membantumu saat diterpa rasa iri melihat kekayaan orang lain. Sebaiknya kamu juga nggak akan memandang rendah orang lain yang harta bendanya mungkin lebih sedikit dari kamu. Dalam filosofi teras, ada yang lebih nikmat daripada keinginan yang terpenuhi, yaitu tidak adanya keinginan itu sendiri. Lebih hebat dari sekedar ikhlas menerima bahwa kamu memiliki tapi dalam hati masih menginginkan. Kamu gak akan pernah merasa miskin. Kenapa? Ketika kamu bisa mengenal kata cukup buat dirimu sendiri, bukan buat pendapat orang lain. Setiap kejadian itu netral, yang membuat buruk adalah persepsimu. Adalah filosofi teras, ada pemisahan antara apa yang bisa ditangkap oleh indera kita atau impresi dan interpretasi, atau apa yang kamu lihat dan dengar atau representasi. Manusia sering gagal memisahkan keduanya. Seringnya manusia memberikan interpretasi dari sebuah peristiwa yang dialami, menjadikan sebuah peristiwa tersebut terlihat buruk, dan sebenarnya segala keresahan dan kekhawatiran akan suatu hal bersumber dari pikiranmu. Suatu kejadian dipandang buruk ketika persepsimu menyebutkan seperti itu. Misalkan kamu menganggap peristiwa dipecat itu sebuah kesialan. Dalam hal ini, dipecat adalah impresi fakta yang bisa ditangkap oleh indera keenam, dan sial adalah representasi. Sudah ada penilaian subjektif, tapi tenang saja, kamu akan punya kekuatan buat mengubah pikiran dan persepsi kapanpun kamu mau. Yang harus kamu sadari adalah perasaan susah, khawatir, cemas, iri, dan lain-lain datangnya dari pikiranmu sendiri. Dan kabar baiknya, kamu sebenarnya mampu mengubah
pikiranmu tanpa harus mengubah peristiwa eksternal yang terjadi. Di filosofi teras berkeyakinan bahwa kamu bukanlah sekoci kecil tak berdayung dan tak berlayar yang pasrah digoyang ke sana ke sini saat diterjang badai peristiwa hidup. Kamu bukanlah makhluk pasif yang dibawa senang, sedih, dan marah oleh hal-hal eksternal. Kamu bisa aktif menentukan respon terhadap peristiwa-peristiwa dalam hidupmu. Ketika kamu mengalami suatu kejadian yang kamu anggap buruk, kamu bisa menelusuri persepsi penyebabnya. Selanjutnya, persepsimu bisa debat, ditantang, dan diubah. Emosi negatif bukan lagi sesuatu yang harus diperangi, tapi bisa diselidiki dan dikendalikan dari sumbernya, karena emosi negatif adalah nalar yang tersesat. Ada banyak masalah kecil dalam hidup ini yang sebenarnya nggak perlu dibesar-besarkan dalam memperkuat mental teras. Sebuah tips yang terkesan aneh namanya premeditation malam, yaitu memikirkan hal-hal negatif yang mungkin terjadi terus menerus. Apa bedanya dengan negative thinking? Dalam premeditation lorong, kamu bisa mengenali peristiwa di luar kendali atau memilih bersikap rasional. Ini mirip dengan secara kerja imunisasi. Dalam imunisasi, kamu memasukkan kuman yang sudah dilemahkan sehingga sistem ketebalan tubuhmu nantinya bisa mempersiapkan diri melawan kuman yang sesungguhnya. Dengan membayangkan kemungkinan buruk yang memungkinkan terjadi, kamu sedang mempersiapkan ketebalan mental untuk menghadapi kalau memang terjadi. Tips selanjutnya buat punya mental yang kuat adalah nggak membesarkan masalah dan segera fokus pada apa yang bisa dilakukan. Hidup memang dipenuhi hal-hal nggak menyenangkan, dan sayangnya mau nggak mau, suka atau nggak suka, kamu harus menerima fakta itu. Dan sayangnya lagi, jumlah kejadian nggak enak dalam hidup jauh lebih banyak daripada enaknya. Misalnya kemacetan, antrian panjang, dosen yang ngasih nilai seenaknya, tukang bully di media sosial, dan lain-lain. Seringkali banyak masalah kecil yang nggak perlu dicari solusinya, cukup dihindari. Kamu nggak perlu memberikan waktu yang lebih banyak dari selayaknya cuma buat hal-hal remeh tadi. Daripada menggerutu dalam hati dan marah-marah, lebih baik dipikirkan dulu apakah nggak rugi kalau kamu menghabiskan waktu, pikiran, emosi, dan kebahagiaanmu cuma membuat memusingkan hal-hal yang nggak sepadan. Atau satu lagi formula dari filosofi teras untuk penguatan, yaitu mencintai nasib yang terjadi dan sedang terjadi saat ini, disebut sebagai amor fati. Coba renungkan hidupmu sekarang ini. Nggak ada yang bisa menghentikanmu memutuskan untuk mencintai hidupmu saat ini, hari ini, dan detik ini. Masa lalu sudah masuk kategori di luar kendali. Masa lalu sudah semati-matinya menyesali tindakan atau perkataanmu apapun itu. Kalau sudah di masa lalu, maka nggak bisa diubah lagi atau dikendalikan lagi, sudah selesai ya. Kamu hanya bisa belajar darinya dan merencanakan yang lebih baik buat kedepannya. Bagaimana kamu menyikapi sepenuhnya di bawah kendalimu. Kesimpulan, buku filosofi teras lahir di era penuh peperangan dan krisis di Yunani. Filosofi ini ditulis untuk menghadapi masa sulit di era mana hoax beredar yang menyebabkan pepercahan. Di filosofi ini relevan buat keadaan Indonesia saat melawan atau mengingkari apa yang terjadi. Artinya kamu keluar dari keselarasan dengan alam dan bisa menyebabkan kamu gak bahagia.
Ada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, ada juga hal-hal yang gak bisa kamu kendalikan. Semua itu peristiwa sebenarnya netral. Yang membuat jadi negatif atau positif adalah persepsimu. Jangan suka membesar-besarkan masalah, segera fokus pada hal yang bisa kamu lakukan. Masalah kecil biasanya cukup dihindari saja. Oke, untuk sesi video kali ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.